Konten ini hanya bersifat hiburan dan opini pribadi. Tonton sampai habis. What's up guys, selamat datang di channel Simalakama Project. Konten dimana kita akan menyampaikan berita-berita yang sangat unik dan menarik. Seperti biasa, yang sebelum-sebelumnya kita bacakan, yang sudah pasti menghibur Anda semua. Jangan lupa entertaining bersama saya, Septian Aldi. Wait a minute. Who are you? Dan saya Udin Talanan. Dan saya Aceng Kemoceng. Kenapa nama Katanya rumah tangga dong. Iya, ada rumah tangga ada bilang. Rumah tangga. Yaudah, boleh. Berpikir rumah tangga Nggak guys. prestasi sendiri. Anda siapa? Saya Rizky Jibi ya. Di sini kita akan membacakan berita seperti biasa dan akan memberikan perspektif yang sangat menarik dan menambah wawasan kalian. Bagi yang kurang wawasan, Gak penting. bersiaplah. Dan yang pasti Apa? berbeda dengan Anda. Dan disclaimer juga, konten di sini adalah konten yang sangat keras sekali. Sangat cocok untuk orang yang berpikiran terbuka. Jadi jika Baperan kurang cocok ya. baperan kurang cocok. Jika Sumbu mendengarkan pendek, jika di sebelah Anda ada bapak Anda, ibu Anda, kakek Anda, atau orang-orang yang konservatif, segera kunci pintu kamar Anda. jauhi. Suruh bapak Anda atau orang sekitar Anda nonton pagi-pagi pasti happy. Dan juga Sudah pasti cocok. brownies. Betul. Obrolan manis yang ada Ivan Gunawannya. Ini disarankan memakai earphone ya atau headphone Iya. Boleh. biar tidak Pokoknya ini konten yang sangat memajukan pemikiran bagi bapak Anda atau ibu Anda yang usahanya takut sama perkembangan zaman, marah-marah pada online shop. Wih, Si Tidak agama. udah. Ini mau Kenapa ngajak berita malah jadi isi keluarga? Biar penuh dulu. Oke, Langsung aja kita langsung ke berita berita pertama. bacakan. Yang pertama itu gara-gara kucing. Hashtagnya dulu. Oh, hashtagnya kamu harus tahu. yes, kamu harus tahu ini. Kalau nggak Gara-gara tahu- kucing. Kalau nggak tahu di penjara 20 tahun. Nggak tahu, lihat IG-nya Indozone. Kecuali kalau sopan. Nah, kamu nggak? 6,5 tahun. Saya tahu. Oh iya, bukan. Tapi kan kemarin revisi katanya. Udah langsung aja. Sudahlah, saya nggak Oke. mau tahu lagi gitu. Yang pertama, gara-gara kucing, pesawat Ryanair tunda. Udah lanjut. Kabarnya Habib seperti ini ya guys. Seorang udah 4 orang, udah bener 4 orang. Tambah 1. Yang kemarin 1 orang Oke. diam doang dikit. Gara-gara- Sekarang 1 orang. Gara-gara kucing, pesawat Ryanair tunda penerbangan selama 2 hari. Jadi seekor kucing membuat kegaduhan di pesawat maskapai Ryanair yang hendak lepas landas. Pasalnya kucing itu masuk ke dalam ruang listrik pesawat. Apa sih? Jadi ini beritanya terkait. Jadi gini guys, itu kucing, pesawat, terbang 2 hari, hebat. Taruh. Jadi ini dari Indozone, hashtag kamu harus tahu. Jadi gara-gara kucing, pesawat Ryanair tunda penerbangan selama 2 hari. Jadi ceritanya di sini keberangkatan pesawat Ryanair di Roma tepatnya itu tertunda selama 2 hari karena salah satu awak pesawatnya mendengar suara kucing di ruang mesinnya, tepatnya di ruang listrik pesawat, yang akhirnya daripada pesawat naik dan tiba-tiba jatuh gara-gara satu kucing, akhirnya ditunda selama 2 hari. Terus bersihkan kucingnya. Padahal kalau misalnya jatuhnya di Israel kan Ya, maksud intinya ini memang menurut saya juga apa, kucing liar itu lebih baik di. ya nggak Ayo. gitu dong. Loh, Ayo ya pecinta nggak kucing gitu dong. serang saya. Ya nggak gitu dong. Kalau manusia liar dianti kan enggak? Ya sterilisasi. Kenapa nggak kumpulin manusia-manusia yang bodoh? Satu diledakin. Kenapa kucing? Enggak, maksudnya ini kan gara-gara kucing, Bro. Ini bayangin, Bro, 2 hari, Bro. Pesawat tertunda gara-gara kucing. Seorang ayah ingin menjenguk istrinya, ya kan? Iya. Tapi tertunda gara-gara kucing ini, Bro. Ya tapi Akhirnya caranya jadi pulang. nggak kucing dong. Ya enggak, maksudnya aku ini kekesalan saya pribadi ya. sebagai Somasi. kucing haters. Jujur saya benci kucing liar karena saya pernah bekal saya
ayam setengah kilo dimakan kucing sampai saya kelaparan. Memang itu rezeki kucing, tapi rezeki saya mana? Masa kucing dapat rezeki, saya kelaparan kan? Karena Anda tidur pagi. Bukan bro. Tapi semua tidur lagi. Enggak jadi Subuh ceritanya. tidur ya, habis subuh Nggak, tidur. jadi ceritanya aneh kan kerja nih, nyimpen ayam sekilo buat makan siang, disimpan lah di gantungan. Waktu saya balik mengecek makanan saya, ada sobekan, ternyata dimakan kucing semua. Ya kan saya jadi emosi bro, gara-gara ini sebenarnya keresahan saya aja ya sebagai pembenci kucing liar. Menurut saya sih kucing liar sebaiknya sterilisasi Apa hubungannya sterilisasi seperti di Prancis, sehingga jadi kucing-kucing liar ini populasinya mungkin tidak terlalu banyak, jadi dikontrol lah itu istilahnya. Jadi tidak ada kucing makan ayam saya lagi. Nah, Karena yang saya salah lapar. Anda tempat nyimpennya lah. Enggak. Kenapa nggak taruh di kulkas? Atau di dalam lemari? beku dong. Ya, taruh- Ayam mateng bro. Taruh Ayam dalam lemari, bro. Lemari mah enggak, Anda kenapa ada yang ngatur? Ini kan kisah saya keresahan saya terhadap kucing liar adalah lebih baik disterilisasi. Ya caranya Atau enggak, menurut saya bagi anda yang pecinta kucing liar yang tidak mau ada program sterilisasi, Yang suka lebih baik, kasih makan di jalan. betul sekali, lebih baik kucing liar dikumpulkan, terus kirim ke kamarnya, terus pintu kamarnya dilas. Jadi berurusan sama kucing terus anda, setiap hari anda pusing mikirin kasih makan. Ini keresahan saya. Setiap hari Anda pilek, oke? Setiap hari anda alergi, setiap hari anda dihantui oleh suara kucing. Ini keresahan saya aja. Oh iya. Kembali ke berita. Tapi Jadi- menurut saya nih ya. Tapi sih ini klien si security-nya menurut saya. Ya, sama kayak dia berarti. Kalian dia naruh ayamnya. Beda. Yang misalkan harusnya buat kucingnya, tapi security-nya. Tapi kan siapa tahu security-nya memang sudah mengawasi, tapi kan namanya security kan pasti ada kekurangan ya bro, nggak akan standby 24 jam di situ kan. Ini kucing kan pasti, ini kucingnya ini sama bajing loncat mirip-mirip bro. Kucing inilah 2 hari, kasihan penumpang di sini ingin bertemu keluarganya, tertahan gara-gara kucing. Yang lain gara-gara cuaca, kondisi cuaca buruk dan kehabisan bahan bakar misalnya. Ini gara-gara kucing bro. Anda apa, mau ngomong apa, Anda apa? Ini tuh komentar dari seorang Aldi ya. Saya tidak ikut-ikutan, tapi yang jelas menurut saya ini yang salah seorang security-nya. Cuman mungkin kedepannya nih security Lion Air mungkin bisa lebih teliti lagi dan Bukan Lion Air, ini Rian Air. Rian Air ya, Rian. Vokalisnya The Massive. Rian Air mungkin Rian Air. lebih ini lagi apa? Lebih teliti lagi dan yang ruang CCTV itu apa sih? Yang Apa? Pacul. yang tinggal di ruang CCTV itu apa bentuknya? ATCS. Ya satpamnya juga yang seperti itu mungkin bisa lebih inilah apa lebih fokus gitu, jangan lagi kerja di ruang satpam malah ditinggal makan bakso gitu kan, begitu. Mana tinggal nge-gym ya guys ya. Atau ditinggal lagi ngurus tambang. Bisa aja. Ini ada Rian Air, jangan ada Ariel Air. Ya. Jangan-jangan security-nya lagi manggung. Kalau penjaga kucing bagaimana? Malah diwasol. Udah skip, lanjut. Ganti berita. Stop it. Get some help. Habib aja. Malu-malu udah tua. Ya kelakuan Habib emang seperti itu ya Seperti guys. kemarin, setiap ada lebih dari 4 orang pasti yang satu bermasalah. Kemarin dia seperti orang kena cacingan. Sekarang mas-mas Ini Habib loh, jangan salah, ini Habib loh. yang kemarin cacingan, ini kucingan. Oke. Oke lanjut. Kita lanjut. Intinya keresahan kita adalah ya seperti itu. Bukan kita ya, itu Aldi. Saya tidak resah sih. Dia tidak. Dia sendiri. Apa, saya Ini Habib. Feel free di sini ya, perbedaan pendapat. Tapi, Cuma yang tapi- tadi itu kali ya buat kita. tapi saya ralat. Silakan sama si Aldi ya. Tapi saya Ini ralat. tidak perlu. Tapi saya ralat ya. Saya cinta kucing. Oke lanjut. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya, masih dari sumber yang sama. Pengadilan Tinggi Jakarta vonis Harvey Muiz 20 tahun penjara. Asalnya Alhamdulillah. 6,5 tahun jadi 20 tahun penjara. Kurang nggak sih? Kok kenapa kurang? Kurang lah. Harusnya 50 tahun lah minimal. Udah sopan, Bos. Sopan dong. 20 tahun
Oh, jadi yang sebelumnya 6,5 tahun Jadi 20 tahun. Direvisi. direvisi. Kayak Kok bisa skripsi sih? Anda. Kenapa mendadak direvisi? Kok bisa gitu mendadak direvisi? Kenapa dakwahannya tuh nggak langsung gitu 20 tahun? Mungkin ini biar mungkin netizen gak terlalu ini apa marah-marah di Oh. internet. Tapi 20 tahun masih dikit, Bos. Iya, Bos. Kurang. 300 T. Tapi ini mungkin karena ini ya, karena power of netizen. Power of Ya, Kalau misalnya nggak ada netizen ini masih 6,5 tahun. Mungkin. Oh, enggak, Bro. 2 tahun paling. Doang. 20 Soalnya tahun hilang. Karena netizen gak tahu ini kemana. Dan ini pun didenda kan kalau nggak salah. Ada Harusnya dendanya. sih ini diambil semua. Dendanya paling berapa miliar sih? Gak sampai triliunan. Untung berarti ya. Korupsi. Iyalah makanya. Korupsi. Makanya kan ada yang itu apa? Ada yang bilang ya korupsi itu enak kalau di Indonesia tuh. Untung ya. Dendanya nggak sebanyak yang dikorupsinya soalnya. Lumayan lah itu mah enak Iya. gampang. Makanya dukung RUU perampasan aset. Nah, itu dia. Ya. Tadi saya mau ngomong itu tuh. Sebenarnya kita udah dukung tapi yang terhormat DPR. Ini nih Tidak enggak pernah. taruh. Ini Muhammad. RUU perampasan ini sebenarnya sangat penting nih. Nah, cuma nih mahasiswa nih, Ya. sorry nih Gak ada yang gerakin nih. Mana yang jadi donatur penggerak mahasiswa? Iya. Apakah Anda antri LP? Mahasiswa sekarang lagi fokus nyari KIP. Karena dicabut anggarannya. Anggaran pendidikan, Bro. Bukan mahasiswa kalau udah lulus dari DPR. Ini dia ngomong ya. Anda ngomong Seorang apa? Habib yang ngomong. Seorang Habib yang ngomong. Ini hati Hari-hari. nurani dari Habib ini. Ini mungkin mengajak ya kepada mahasiswa mungkin untuk lebih peka lagi terhadap pentingnya RUU perampasan aset ya. Pentingnya respect lingkungan. Iya. Kan ini kan berhubungan lingkungan. Iya betul juga sih. Saya respect lingkungan. Sama mungkin orang-orang kayak gini tuh mungkin mohon maaf nih ya para aparat. Aduh. 20 tahun terlalu kurang nih kalau bisa tambah dikit lagi lah, dikit aja 30 tahun kayak gitu. 50 tahun cukup lah ya enggak? 50 tahun ditambah nih ada tambah lagi 300 tahunnya dibalikin dong. Yoi. Itu yang utamanya. Ini kan Kalau cuma 300 itu utamanya. 300 triliun kan ini hanya berkisar kerugian ya, kerugian dari dampak yang dirasakan Iya, oleh negara. tetap harus tanggung jawab bukan dong. bukan bersifat uang semuanya itu. Ya, setahu aku. Iya. Ya, Ya, memang betul. uang untuk memperbaiki kerusakan lingkungannya Ya, itu gitu. loh. Siapa tahu dia Tambahin. udah dibagi-bagi ini kan pasti 20 tahun, 30 tahun biar anaknya mami papi mana? Wah. Itu bukan Gempi, ini Gempi sama Rafathar. Boleh gitu. Kita kasihan anak Tapi ini- Moy. Dari karena saya membaca berita ini jadi ingat satu hal, Bro. Ini Apa, bro? berarti kan dengan korupsi seperti ini kan bisa jadi cerminan masyarakat kita. Betul aman. tidak? Masyarakat kita ada truk jatuh dijarah. dijarah, Bro. Ada gas, ada truk tabung gas pada jatuh dijarah. Kenapa tidak dikumpulin di balik? Ini dijarah, Bro. Itu masalah Tidak mental, bro. Tidak ditolong. Minyak, Tolong minyak. malah Ada- dijarah. Ada truk minyak, Emang minyaknya sekarang diambil. kita seperti itu. Emang di Lampung tidak seperti itu. Iya sih. Yang nolongkan damkar. Jadi intinya sebenarnya korupsi ini kembali ke masalah lingkungan kita terkait mungkin orang-orang SDM. sekitar kita SDM-nya masih banyak yang suka pungli, Iya, menjarah. suka nembak, Iya. nembak ini maksudnya. Apalagi tentara rasa jeruk. Nembak Betul sekali. Nembak Jadi sih, Bang. ini sebenarnya sebagian kecil dari gambaran masyarakat kita gitu, Iya. yang suka suap menyuap ya kan, Berarti- suka Berarti semua kalangan dong. Korupsi. semua mungkin, Ya, emang semua. Iya. kecuali kita. Bahkan dari SD pun ya jangan dibiasakan tuh menyontek lah. Iya. Karena itu bibit-bibit juga sebenarnya. Karena sebenarnya pemerintah itu cerminan rakyatnya. Bila rakyatnya sering korupsi kecil-kecilan, Betul sekali. pemerintahnya juga pasti korupsi. Untuk mencegah penyontekan tadi, kata Iki, sebaiknya anak-anak, menurut ini saran saya, anak-anak tiap berangkat ujian misalnya bawa kotak KPU, Bro. Kotak KPU pasang. Jadi tidak ada yang menyontek menurut saya. Tapi Menurut saya- bukannya kalau nyontek nilainya jelek, nilainya jelek kan dimain orang tua. Kota KPU bos, Gimana dong? 200 triliun anggarannya bos. Ya ini jawab dulu. Nanti dikorupsi lagi itu. Terus Ini ditambah jauh. lagi kotak KPU juga gitu. Gimana jadinya ini? Banyak banget masalahnya. Ini masalah nyontek ini sebenarnya sudah apa ya? Sudah terlalu dibiasakan gitu. Ya. Bahkan mohon maaf nih ya, saya SD itu sebenarnya dulu saya anti nyontek. Cuman Ini gara-gara pernah nyontek. saya pernah nyontek, bahkan kemarin saya ulang nyontek ke AI. Bangsat kau. Enggak, karena emang open ini ya, open book. Nih, cerita dikit lah ya waktu zaman SD. Jadi waktu SD itu saya kan perhatikan. saya itu kan ranking terus tuh. Tapi rankingnya gak ranking 1, ranking 3, ranking 2. Cuman saya tuh dimarahin orang tua saya. Gara-gara gak bisa ranking 1. Padahal nih ya, Oh. yang ranking satunya itu tuh hobi nyontek ke saya.
Dan ada lagi yang dilematis dari Indonesia itu ya, seperti ini misalnya. Jadi kira itu kebiasaan menyontek karena memang orang itu tidak terbiasa dengan yang namanya proses, lalu menilai hasil gitu. Jadi orang ingin itu instan. ingin instan gitu. Misal apa yang paling dekat? Judol. Judol. Ingin kayak mendadak gitu. Dukun, nggak ada orang yang namanya pintar, ya proses. kan masih percaya logika mistika. Itu juga termasuk ingin instan. Iya. Tidak percaya proses. Jadi mulailah untuk berproses. Sintayong, I love you. Itu dia. I think I love you. Juga tadi apa mengutip dari Mas perkataan Bahlil. Mas Evan Bahlil bahwa menurut saya orang tua juga penting bro dalam pendidikan anak. Maksudnya orang tua itu harusnya membesarkan hatinya, tidak perlu menjat kalau anak ini nilainya mungkin kurang, Iya. harusnya dibesarkan, disuruh bukan disuruh sih, tapi lebih Diarahkan. dikasih motivasi lah. Ya. Nah, jadi tidak perlu. Jadi yang penting si anak ini punya skill yang dia miliki dan kita besarkan hatinya untuk mengembangkan skill itu. Contohnya apa? Menurut contoh saya, misalnya anak Anda jago main Free Fire, jangan diarahkan ke Mobile Legend. Ya yatim goblok main link tolol anjing. Nah itu Nanti haram. haram. Jangan main di Guys. oh, PUBG. Guys. Tapi misalkan kalau misalkan anaknya emang nggak mau belajar gimana dong? Kalau anaknya tidak mau belajar, Jadi anak Harvey Mois langsung kaya. Gimana dong? Langsung kaya. Langsung 300 Ini, triliun di rumah. Sebenarnya nih ya, anak tuh bukan gak mau belajar, Tapi mungkin dia belum bertemu aja apa ya yang diminatinya gitu. Jadi kalau anak pun misalnya nih gak suka belajar, tapi dia minatnya di motor racing gitu kan, bisa aja difasilitaskan gitu. Jadi sebenarnya anak-anak Indonesia itu malas belajar itu sebenarnya ada satu faktor lain. Ya mereka tuh nggak tahu tujuan dari belajar itu apa. Nah itu dia. Itu dia. juga. full daging guys konten kali ini. Lagi. Karena dari ilmu psikologi pun manusia itu cenderung akan melakukan sesuatu apabila ada motifnya, ada tujuannya untuk dicapai. Sementara sistem pendidikan Indonesia itu membuat anak-anak tuh buta itu. Mereka tuh belajar suatu ilmu tuh ya buat apa gitu. Itulah yang buat mereka malas belajar. Ya, contohnya nih kayak dulu nih, saya waktu SD kelas 6 sampai SMP kelas 3 tuh, saya itu sering banget disuruh ngerangkum, tapi ngerangkumnya itu 5 halaman gitu, di minimal Dan gitu. tidak akan dibaca lagi ya. Iya, ngerangkumnya pun juga ngerangkum LKS yang sudah Tidak akan dirangkum di-review gitu kan. karena bukunya akan menjadi kertas gorengan. Di saat saya nanya nih, tujuannya apa? Ya buat rangkum aja, buat kamu baca lagi. Biar ada tugas. Kan itu LKS bos, udah dirangkum. Ya gitu. mungkin biar Anda ada hasil. Walaupun tidak masuk ke kalbu dan pikiran Anda, tapi yang penting ada hasil. Mungkin. Makanya Anda disuruh ngerangkum satu buku paket. capek. terus. Jadi kan mikir apa ya kok ya. Guys, tapi kan kadang-kadang ada anak ya. Sempet tanyain, kamu senangnya apa? Nggak tahu senangnya apa. Jadi dia lagi main game terus akhir itu gimana dong kalau gitu? Nah itu tadi. Iya. Ini kenapa jadi sesi tanya jawab? Karena kita tuh bukan dari kecil tuh ya psikolog aja. langsung aja dijajalin matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Sementara anak tuh gak dikasih suruh explore gitu, nemuin minat dan bakatnya apa. Explore berarti ya. Explore. Explore. Kita harus kasih Ini kenapa jadi konten konsultasi? Oh, iya dong. Anda kenapa? Ada Habib kan? Langsung Habib. saja kenapa? Kan ada Habib. Habib fake. Ah, Tutorial Habib. tutorial terbang gimana, Bib? Caranya Udah, berita selanjutnya. Habis tapi tanaman deh. Oh udah habis. Habis. Oke. Satu lagi. Oh ya deh. Ada satu lagi, coba lihat lagi. Udah dong. dan Oke, mungkin cukup sekian berita dari kita yang sangat bermanfaat, berfaedah dan edukatif, menambah IQ Anda tepatnya. Biar Anda semua yang malas membaca tidak disuapi terus, makanya kita akan bacakan berita ini untuk menambah wawasan Anda. Oke, mungkin segitu dulu dari kita. Ada tambahan? Enggak. Bapak Habib dan Bapak Ustadz?
Yang terpenting yang dari tadi komennya sopan sedikit, santun. biar penjaranya dikurangi masa Lu sopan, lu aman. betul sekali. Saya mau ngerangkum aja dikit ya. Yang pertama, teliti, kedua harus sopan. Itu sih. Iya kan dari tadi. Itu ngerangkum lagi. Kan Kenapa dirangkum. Rangkum dirangkum. Ya udah. Oke, sekian dari kita. Subscribe dan wassalam. Bye.